Lah, nih, saya kira yang A. What's up guys and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, blind test is back in 2026. Ini episode ke-20 ya. Banyak banget blind test ternyata udah jalannya. Dan kali ini kita bakal ngaduin 3 smartphone. Dan ada salah satu yang baru bisa dibilang di sini yang gue kemarin baru cobain, ada Xiaomi 17 Ultra. Dan saudara jauhnya iPhone 17 Pro Max sama-sama 17. Dan ada Vivo X300 Pro. Yes, ini 3 smartphone yang menurut gue bisa dibilang secara kamera mungkin paling layak untuk saling diadu ya. Karena Vivo sendiri kita kemarin ternyata belum kita blind test ini yang X300 Pro. Xiaomi di sini yang bisa dibilang terbaik dari Xiaomi yang paling baru juga, dan katanya soon dirilis resmi di Indonesia. Dan iPhone, ya iPhone. Nah, kali ini Daniel yang akan ngecekin ya. Dia yang akan ngecekin karena foto-fotonya ini gue yang ambil. Ada total 12 foto plus ada 4 video. Ya, jadi kalian boleh siapin catatan karena kita akan pakai sistem poin yang sama kayak sebelumnya, nanti gue akan jelasin. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Dan sebelum kita mulai, pastinya gue pengen share dulu aja ya detail specs dari kamera masing-masing smartphone. Kita mulai dari yang terbaru, ada Xiaomi 17 Ultra dengan sensor utamanya 50 megapiksel, ukuran 1 inch type ya. Sensor ultrawide-nya juga sama 50 megapiksel. Dan si telefotonya yang mana pakai sensor 200 megapiksel dan variable focal length bisa 75 sampai 100 mm. Ditambah fitur kerennya yaitu si mechanical zoom ring yang cuma ada di Leica Edition. Lanjut di iPhone 17 Pro Max ada triple sensor kamera 48 megapiksel, dan tidak lupa ada Vivo X300 Pro yang mana menarik ya, ini sensor utamanya sama 50 megapiksel dan periskop telefotonya juga nih 200 megapiksel, tapi dia cuma di 85 mm fix ya, dan ultrawide-nya 50 megapiksel. Oke, itu tadi kamera belakang. Sekarang untuk kamera selfie di ketiga smartphone, Xiaomi 17 Ultra dengan 50 megapiksel ya, sedangkan di iPhone 18 megapiksel center stage yang paling lebar di sini, dan terakhir Vivo X300 Pro sama dengan Xiaomi di 50 megapiksel. Oke, sedikit gua share untuk rules yang kita akan pakai selama video ini adalah kita akan kasih poin ya. Jadi kita ada 3 foto untuk per kategori, dan setiap foto yang kita kasih juara 1 itu dapat 3 poin. Pilihan kedua dapat 2 poin, dan pilihan terakhir cuma dapat 1 poin. Dan nanti kita akan kumpulin poinnya di akhir dan kita akan ya share ke kalian. Dan kalian juga bisa ikutan dengan, ya kalau gue sih bisa siapin catatan ya, siapin pena sambil kita nulis gitu ya. Kita pilih yang mana A, B, C ya. Nanti kita kasih nilai 1 per 1. Kurang lebih kayak gitu. Jadi aman semua? Daniel udah siap? Kita langsung aja mulai untuk blind testnya. Here we go. Ini foto main kamera dan Oke, jadi penilaian gue di sini sebagai konteks, gue itu akan menilai mana yang paling eye pleasing gitu ya. Jadi yang eye pleasing di mata gue untuk di-upload ke sosial media. Tapi nanti juga gue akan kasih tahu secara teknis hasil-hasil fotonya seperti apa gitu ya. Tadi Ko Marvin sempat kasih tahu juga kalau salah satunya ini ada yang 1 inch sensor, jadi sensornya gede banget. Yang mana artinya itu dari segi bokeh, salah satunya ada yang depth banget gitu, ada yang shallow gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini itu yang C sih. Menurut gue malah yang bagus di B. Dari segi warna kontrasnya dapet gitu ya. Kuningnya enggak gitu ya. Enggak di boost kayak di C ataupun yang A. Itu gua ngeliatnya kayak warna kuningnya tuh ini banget, apa namanya? Ngejreng banget gitu ya. Tapi memang di tadi ya yang C, bokehnya itu lebih deep. Kalau misalkan kalian lihat tuh di bagian belakang kan ada wingnya tuh. Itu berasa banget gitu, ada bloomnya. Jadi kayak kamera mirrorless aja gitu ya. Jadi yang gue pilih adalah nomor 1 B, yang kedua C, dan yang ketiga A. Oke, kita reveal jawabannya 3, 2, 1. Boom! Sudah kuduga. Vivo ini cara mereka untuk ngeproses image warnanya itu bagus ya. Oke, lanjut foto yang kedua. Ini portrait mode 2x ya. Yang gue lihat pertama kali ini lumayan ekstrim ya, karena ini ngebelakangin kaca banget. Jadi biasanya tuh apa namanya? Backlight. Di A, wajahnya Ko Marvin. Wah. Putih sekali, tampan ini ya. Yang B ini ya udahlah, ya exposure-nya tidak setinggi yang A dan C. Dan yang B ini of course kalau ngomongin soal portrait secara default yang paling dalam ya. Yang C ini habis direbus apa kayak kepiting. Merah ya. Merah banget ya. Jadi kalau misalkan dihitung dari yang paling bagus, A juara 1, B juara 2, dan C juara 3. Itu boleh langsung dipencet. Oke.
3, 2, 1. Oish! Xiaomi di sini punya ciri khas untuk kayaknya dia nge-boost wajahnya dari subjek gitu ya. Jadi wajah aslinya itu dibikin lebih cerah, skin tone-nya juga jadi lebih pucat. Oke, nice. Thank you. Lanjut. Foto ketiga. Ya, ini foto 2x main kamera, enggak pakai mode portrait. Ini yang A sih. Damn, look at that. Detailnya juga kalian lihat di kelopak bunganya. Ini kelihatan ada bulir-bulir air di sini. Dimana itu tidak kelihatan di B. Yang B ini bener-bener kayak overexpose. Yang C ini mendekati yang A. Tapi detailnya masih kalah sih. Juara pertama adalah A, juara kedua C, dan terakhir B. Gitu, bisa langsung kita reveal. 3, 2, 1. Ih, lah, nih, saya kira yang A, Xiaomi. Harus dibilang tadi Vivo karena underexpose-nya, dia bisa nge-capture detail. Betul juga kok Malvin bilang, karena nature-nya dari Vivo itu lebih underexposed. Jadi untuk beberapa shot seperti shot ini malah jadi kelebihan. Betul. Gitu ya. Oke. Lanjut yuk. Nah, ini masih di main kamera ya, kita masih pemanasan dulu dan. Oke. Ini low lights, kondisinya gelap. Kita lihat dulu dari kondisi aslinya kali ya. Cahayanya ada 3. Satu itu ada di sebelah Ko Malvin. Kedua ada di sebelah kiri yang depan gitu. Di dekat si kayu-kayu itu. Sama terakhir yang warna biru. Tapi entah kenapa B bisa nangkep hasil yang menurut gua paling nikmat di mata. Dia punya area fokus yang paling luas ya di bagian tengahnya. Tidak seperti yang di foto A. Yang foto A ini area fokusnya lebih kecil. Dan yang C entah kenapa ini terlalu diproses ya. Kelihatan seperti kayak over sharpening yang mengingatkan gua di foto pertama kita tadi ya. Jadi jawabannya pertama B, kedua C, dan terakhir A. Oke? 3, 2, 1. Boom! Nah, sudah benar dugaan saya. Tapi ini again dari segi warna, kayaknya warna Xiaomi yang paling natural untuk nangkep goldnya si helm ini. Gua kan pernah ngeliat nih barangnya juga. Kayaknya goldnya memang seperti yang si Xiaomi sih. Kusam ya, gitu. Agak kusam gitu. Kita lanjut ke foto yang ke-5. Sekarang kita berlanjut nih, mulai masuk ke bagian makro-makroan. Ya, ke telemakro ini lebih tepatnya. Jadi kelihatan banget kalau kita lihat dari sisi cropnya ini, di sini B yang paling gila ya. Gue nggak tahu gimana cara dia bisa nge-capture detail yang sebanyak ini. B yang paling terdefinisi ya dari segi detail. Tapi sayangnya warna yang sedikit off, kayak agak warm ya. C di sini yang paling cinematic. Aduh, warnanya bagus banget gitu dilihatnya. Dan yang A di sini udah detailnya udah sedikit hilang ya. Bukan sedikit sih. Ini udah kelihatan banget ini hilang gitu detailnya. Gua akan memilih C. C nomor 1, B nomor 2, dan A nomor 3. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Yes. Lanjut. Nah, ini juga susah nih fotonya nih. Oke, foto ke-6 ini langsung kelihatan ya kalau kontras dari yang C dan A ini paling pekat, mantap gitu ya. Kalau yang B ini tadi ngebus warna si kuningnya, terus kita bisa, ya ada baiknya juga kita bisa lihat stop lamp ya, yang warna merah itu, karena kalau di A dan C kita nggak, agak sulit untuk kelihatan. Kita lihat dari yang cropnya, udah kelihatan jelas kalau yang C paling mantap gitu ya. Yang A di sini baru kelihatan noise-nya, ya ampun. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi overall, sudah jelas saya akan pilih C sih di sini ya. Jadi C nomor 1, B nomor 2, dan A nomor 3. Silakan. Kita reveal. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Boom! Vivo. Oke, kita di halfway point guys. Nah, Dimana skornya sekarang ada Vivo dengan 17 poin, Xiaomi dengan 12 poin, iPhone dengan 7 poin. Nah. Wow. Jadi bedanya 5 poin ya. oke, bisa kita lanjut foto ke-7. Ini kita menggunakan full sensor di kamera utama. Silakan di zoom ya, kita bisa lihat di situ. Ini beda banget ya. Apalagi kalau kalian lihat yang A ini udah burem ya gitu ya. Kalau B itu jadi kayak ini banget, sharpen banget gitu. Ya, AI banget ya. AI banget ini. Kalau yang C ini AI tapi ada lukisan-lukisannya gitu kayak cat air gitu ya. Jadi I think ini easy answer ya. Jadi jawaban gua adalah juara 1 C, 2 B, dan 3 A. Ready to reveal? Ready dong? 3, 2, 1.
Push. Wah. Enggak. Soal ketujuh sudah membalikan keadaan dia langsung. Saya tidak terima. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kondisi ekstrim lagi. Buset. Lensa ultra wide. Dynamic range A ini lumayan menarik ya, karena dia punya, nggak tahu ya, mungkin gue ngelihat dari LED bitnya ini, dia yang bisa nangkep informasi dari LED-nya dengan cukup baik dan ngeredam si bloom-nya ini dengan baik juga ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi detail sendiri ya, dan luas tangkapan, B ini yang paling menarik sih menurut gua sendiri ya. Tapi yang C ini juga dari segi dynamic range juga lumayan mantap gitu ya. Gua akan pilih yang C. Yes. Jadi C, B, A. Lagi ya. Ini kamu udah sempat berturut-turut pilihannya C, B, A. Lah kenapa ya? Kenapa C selalu menarik ya? Oke, kita langsung lihat aja reveal jawabannya 3, 2, 1. iPhone berapa? Vokalinya berapa? 15. Sebenarnya sama dengan Xiaomi Po yang 16. Lanjut. Nah ini satu Wei. Tuh betul, oke. Salfok sama yang A, karena yang A terlihat Ko Malvin seperti pakai bedak ya. Kalau yang B ini warm ya, ciri khas sotoynya gue, ciri khas iPhone karena dia lebar juga center stage ya. C, skin tone paling pas menurut gue, ngelihatnya paling enak gitu ya. Kita bisa lihat ya C, detailnya cakep gitu ya, walaupun berasa mungkin ada sedikit sharpening dikit-dikit. Menurut gue yang C yang paling oke. Kalau yang B dia agak warm, itu yang kedua. Aduh, sama lagi. CBA lagi kita. Oke. Reveal aja langsung. Boleh langsung di-reveal. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Vivo Yes. number 1, iPhone number 2, Xiaomi number 3. Yes. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, masih selfie lagi dan Hmm. tapi ini yang gelap Wow. ya. Again, kalau misalkan dilihat dari hasilnya, B detailnya paling berasa gitu. Skin tone juga sepertinya diperbaiki ketimbang yang A dan yang C ya. Kalau yang A itu masih agak kelihatan orange-orange, kalau yang C itu kuning-kuning. Yang B kayak agak di tone down gitu. Jadi Yes. di antaranya ya. Jujur, gue suka skin tone-nya B, tapi gue nggak suka sharpeningnya dia kayak berusaha banget. Nih gue labil nih antara B dan C. Gue kayaknya di sini memilih untuk C deh. Jadi jawab. Udah deh sampai terakhir CBA deh. Ya masa A aja menang? Ya mungkin B bisa menang sih. CBA. Ya, C 1 B 2 A 3. silakan di-reveal. Oke, kita reveal 3 2 1. Boom. Nah, itu dia. Lah kok Xiaomi? Kok iPhone di A? Kok begitu? Foto ke-11 ya. Ini telefoto zoom Oke. 10x. Ya, kalau di sini kita lihat udah kelihatan jelas ya kalau A itu detail paling bagus. Tapi nostalgia yang tadi ya, yang B itu exposure-nya jadi lebih kelihatan gitu, lebih tinggi gitu ya. Kalau yang C kuning sekali di sini dan detail juga tadi udah buyar. Ah, ini kelihatan banget sih. Si A ini di bawah kincir anginnya ternyata masih ada tulisan lagi ya kayaknya itu ya. Digital zoom A luar biasa detail, impress. Gua pilih yang A nomor 1. Nah, sekarang kebalik. B, C gitu. A, B, C. Nah, kita reveal 3, 2, 1. Boom! Tuh kan benar ya. Oh, wah, jago loh dari. Jago loh. Walaupun tadi sotoy-sotoy dikit ya di mana-mana gitu. Oke, kita masuk ke foto terakhir. Ini telefoto crop full sensor. Oke, yang C ya udah pasti enggak. Antara yang A dan B. A di sini sama yang B di sini sangat-sangat kelihatan jelas ya. Tapi entah kenapa yang B kayak diproses terlalu banyak ya. Oh sorry, yang A yang diproses terlalu banyak. Ya kalau misalkan di sini gue lihat dari segi detail oke, tapi dari segi warna aja sih. Warna Xiaokao di A ini buset dah, jereng banget gitu. Jadi jawabannya B, A, C. Langsung aja. Yuk, reveal 3, 2, 1. Boom! Oke. Vivo, Xiaomi, iPhone. Oke, kok malah jadi iPhone? Tadi kan Ini tadi kondisinya agak mendung ya. oke. Mungkin itu dia faktornya jadi noise lagi. Itu dia untuk foto ya. Oke, kita coba hitung ya kok ya untuk Ya, yang kita hasil coba foto. hitung ya. Oke, Vivo skor akhirnya Ya. dia ada di 31 poin. Kedua, Xiaomi. Perbedaan 7 poin dari Vivo. Wah. Ada di 24 poin. Oke. Dan iPhone di posisi terakhir bedanya 7 poin juga Wah, di 17 17 poin. poin. Jadi
total sudah benar poinnya ya. Itu dia untuk segi foto. Oke. Kita lihat apakah Video bisa membalikan bisa suasana, membalikan suasana. keadaan Oke deh, kalau gitu silahkan kita bisa langsung saja masuk ke videonya. Oke, sekarang kita tes rekaman video di kamera belakang ya. Kita bawa jalan. Ini kalian bisa nilai kestabilannya sekaligus di sini kita tes untuk zoom. Smoothness-nya kayak gimana ya. Oke, coba lari. Ini nggak pakai mode super steady, jadi standar aja. Oke, kita mulai untuk zoom testnya. Gue paling suka yang A sih, karena menggabungkan tadi ya, dari segi dynamic range, kita bisa lihat semuanya yang ada di detail-detail yang ada di video ini. Luas tangkapannya juga lumayan oke, nggak begitu jitter pas Alvin lari, dan warnanya juga oke. Yang kedua C, yang C walaupun dia tadi lumayan lumayan nge-crop gitu ya, tapi dari segi warna dan dari segi kestabilan mantap itu. Terakhir B, A, C, B. Oke, kalau gitu kita reveal aja ya. Boleh. 3, 2, 1. Oke, sekarang kita tes rekaman video di kamera belakang ya. Yes. Oke. Langsung iPhone still a king. Ini untuk video. Oke. Yang kedua adalah Oke, sekarang kita zoom tes ya, dari HP yang tengah kita mundur ke 0,5 ke 1x. Oke, HP yang kedua ini dari 1x ke 0,6, balik lagi ke 1. Oke, sekarang HP yang terakhir dari 1x ke 0,6, balik lagi ke 1. Kita ke 4x, kita ke 8x, maksimum zoomnya di 24 ya. Ini untuk detail yang kalian bisa dapat. Pindah ke lensa telefotonya ya, kita zoom, dan ini mentok sampai di 30x. Oke, kestabilannya bisa kalian nilai. Kita pindah ke lensa telefotonya dan kita zoom, dan ini mentok di 20x. Detailnya bisa kalian lihat ya. Silakan dipilih. ya udah pasti jawabannya gue B nomor 1, A nomor 2, C nomor 3. Oke, kita reveal Oke. aja langsung. 3, 2, 1. Boom! King iPhone udah tidak ada lawan ya. Tapi lumayan impress sama zoomnya Xiaomi di sini. Kita lanjut. Oke, sekarang kita testing video super steady. Cuma di sini yang menarik adalah kalau di HP Vivo dia itu cuma bisa di 1x, yang mana agak nge-crop dibandingin sama dua HP yang lain ya. Di sini iPhone yang paling lebar ya di 0,5, Xiaomi di 0,6. Resolusi sama di 2,8K. Kita lari ya. Oke, itu dia. Silahkan dites, dicek di komen di video. Anjay, yang C ini bisa begini ya. iPhone banget. Di sini kita karena ngelihatnya dari action mode, berarti tadi yang paling stabil yang mana ya? Menurut gua C dan A itu stabil banget. Tapi karena yang C itu bisa nangkep luas tangkapan yang lebih lebar gitu ya, ketimbang yang A yang lebih nge-crop. Jadi gua pilih yang nomor 1 C, kedua A, dan ketiga B. Oke, kita reveal 3, 2, 1. Boom. Oke. Yang terakhir masih video, tapi kali ini yang selfie. Oke, sekarang kita tes untuk video di kamera depan ya, dari ketiga smartphone ini di mode portrait video, atau kalau di iPhone itu namanya cinematic video ya. Dan sayangnya resolusinya itu cuma compatible di Full HD untuk Xiaomi. Sedangkan di iOS sama di Vivo, di iPhone dan Vivo itu bisa 4K, walaupun di Vivo lebih menarik karena dia bisa 4K 60, sedangkan di iPhone cuma 4K 30 atau 24 fps. Nah, kita coba bawa lari ya. Oke, sip. Mana menurut kalian? Silahkan di komen. Oke, jawaban gue udah ada. Gue menomor satukan yang C, karena satu dari segi suara menurut gue paling pas, detailnya dapat segala macam, dan dari segi potongannya karena ini potret video juga itu rapi banget. Gue nggak ngerti gimana cara si HP ini
itu membuat sebuah portrait mode yang bagus kayak gini ya, tetap rapi gitu. Jadi kalau misalkan kita pilih, gue menjagokan yang C, A, B, sama kayak sebelumnya. Reveal jawabannya adalah 3, 2, 1. Oke. Enggak lagi. Yang TV iPhone. Saya tidak terima. Kok bisa Xiaomi? Gile loh processingnya loh. Processingnya ya. Gile processing. Ini processingnya lumayan berat kan, karena Betul. dia portrait mode harus potong, harus Karena kayak ini langsung kan live ya. Live. Dan processingnya tuh pasti wah. gila-gilaan. Behind the scene lah istilahnya kayak Iya. gitu. So itu dia dan Wah. ya Oke. sekarang kita akan mengakumulasi skor akhir. Kita mulai dari juara kedua dengan 31 poin. Ada Xiaomi. Nah. Xiaomi Ultra. Juara ketiga dulu kalau Ya. begitu ya. Oke. Ada iPhone dengan 27 poin. Di posisi pertama ada Vivo dengan 38 poin. Yes. Vivo cukup mengejar atau cukup unggul di bagian foto untuk gue pribadi. Again tadi konteks gue adalah yang eye pleasing di mata gue. Ternyata mata gue itu lebih milih hasil foto yang mungkin lebih natural kali ya. Kalau kita sebutnya ya, lebih natural karena tadi si Vivo itu underexpose untuk secara teknis underexpose. Tapi dari segi detail kalau misalkan gue lihat dari segi potongan bokeh, cakep. Menurut gue pribadi. Xiaomi di sisi lain dia punya keunggulan tadi ya dari segi gue sih salah fokus banget sama dia punya zoom optical zoomnya yang bisa kita ganti-ganti. Zoomnya itu kayak kamera kayak lensa mirrorless aja gitu ya. Kalau iPhone memang tidak mengejar Xiaomi dan Vivo dari segi foto. Walau begitu dari segi video iPhone is still king. Ini sangat menarik sih, maksudnya tadi ya dari Ko Marvin udah kasih beberapa foto-foto ekstrim yang bisa mengguncang hasil-hasil foto dari kamera-kamera HP super mahal ini guys. Tapi ya tadi kita bisa lihat kapabilitas masing-masing dari segi telefotonya, main camnya, ultra wide-nya, sampai selfie dan videonya. Mana yang menurut kalian paling bagus, kalian bisa cantumin aja di kolom komentar. Dan jawaban kalian tadi ya, itu kalian bisa akumulasi juga. Dan kita saling berdebat saja sudah ya. Apakah kalian ngejagoin Vivo seperti gua, Xiaomi seperti siapa? Atau iPhone yang menang gitu ya. Kalian bisa tulisin aja di sana. Dan nextnya, kita mau versusin kamera HP apa nih? Kita akan kedatangan bentar lagi ada pemain-pemain baru di sini, flagship juga. Jadi kalian tulisin aja, request aja di kolom komentar dan kita ketemu lagi di video blind test atau versus selanjutnya. Thank you guys. Ciao. Bella.